Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan topik saya yaitu AMDAL Jor Seksi W2 Utara, yaitu dari Kebon Jeruk sampai Ulu Jami. Ya, yang pertama ada AMDAL tahap operasi. Yang pertama ada aliran permukaan, kebisingan, genangan atau banjir, yang terakhir kemacetan lalu lintas. Ya, pertama aliran permukaan, besaran dampak akibat perubahan lahan pemukiman. Nah, di sini ada sebuah tabel yang bisa dilihat dari bulan Januari sampai Desember. Koefisiennya bisa dilihat per harinya dan dapat kita simpulkan laju aliran permukaan dari kondisi awal 184,93 meter kubik per hari sampai dengan 635,45 meter kubik per hari. Setelah ada operasional menjadi 369,91 meter kubik sampai 1270 meter kubik. Yang kedua ada akibat perubahan lahan padang. Ya, seperti tadi sudah ada sebuah tabel di sini analisis tahun 2018. Keterangannya bulan Mei sampai Oktober kering sehingga seluruh curah hujan akan meresap ke dalam tanah. Bisa disimpulkan kondisi awal 182,9 meter kubik per hari sampai dengan 628,67 meter kubik per hari menjadi 731,91 meter kubik per hari sampai dengan 200 meter kubik per harinya. Yang ketiga ada kenaikan debit aliran perumahan sama dengan kehilangan air resapan 70% dari kondisi zona lingkungan. Menurunnya ketersediaan air tanah penduduk sekitar 14.551 jiwa sepanjang koridor 100 meter kiri kanan jalan tol. Meningkatnya laju aliran permukaan terus setiap hujan. Yang kedua ada banjir atau genangan. Akibat banjir atau genangan meningkatkan kerawanan banjir atau genangan yang sudah berlangsung sebelumnya, mengganggu kenyamanan dan menciptakan habitat vektor atau nyamuk malaria untuk berkembang biak di sana. Aksesibilitas terganggu dan penyebaran penyakit melalui air. Contohnya ada malaria, DBD, dan diare. Wilayah utama akan terjadi di sekitar perpotongan sungai. Yang ketiga ada kebisingan. Gangguan kebisingan. Gangguan kebisingan yang timbul akibatnya pengoperasian jalan tol umumnya dapat dirasakan dan gangguannya hingga 200 meter dari kiri dan kanan jalan tol tersebut. Penyebabnya yaitu ada suara kendaraan yang melintas jalan tol dengan kecepatan tinggi. Bisa dilihat di sini ada tabel dari tahun per tahun, dari tahun 2010, 2015, dan 2020. Ini ada jumlah kendaraan dari 250 meter. Banyaknya bisa dilihat di tabel tersebut. Dan di tabel di sini disediakan kebisingan atau dBA pada jarak titik meter. Sudah ada di sini ada 3 contoh sampel yaitu 50, 100, dan 200. Bisa dilihat di sini angkanya. Sifat penting dampak kebisingan. Yang pertama, intensitas dampak yaitu 55 dBA. Banyaknya komponen lainnya yang terkena dampak, berkurangnya daya pendengaran pada masyarakat. Jadi, karena kebisingan terus-menerus terjadi sehingga menyebabkan daya pendengaran masyarakat semakin berkurang. Sifat kumulatif dampak yaitu kurang peka terhadap bisingan. Berbalik terhadap dampak. Yang lainnya yaitu jumlah manusia yang terkena dampak di tol tersebut sebanyak 3.835 orang. Luasnya ada 3.868 meter persegi. Lamanya selama pengoperasian jalan tol. Jadi jika jalan tol masih digunakan, jadi dampaknya masih akan dirasakan oleh masyarakat sekitar.
Yang terakhir yaitu ada kemacetan lalu lintas. Akibatnya bangkitan kendaraan yang keluar dari jalan tol dan kendaraan angkutan umum yang biasanya berhenti di akses masuk jalan tol. Di sini terdapat tabel jumlah kendaraan. Dan jalannya yang pertama ada Merayu Selatan yaitu Joglo, Kebun Jeruk Joglo. Awal bangkitan total. SPM Bari bisa dilihat di tabel tersebut. Yang kedua Joglo Raya, Joglo Jakarta, Jakarta Joglo. Yang ketiga Ciledug Raya, Ciledug Blok M Ciledug. Akibat prediksi tahun 2020, seluruh jalan arteri sudah tidak mampu atau jenuh untuk menampung bangkitan lalu lintas, sehingga perlu adanya penanganan lebih. Tabelnya sama seperti yang tadi. Sifat penting dampak kemacetan. Yang pertama yaitu ada intensitas dampak. Dari pagi dan sore hari. Pada saat pagi hari dan sore hari itu pada pagi hari banyak orang untuk pergi bekerja, dan pada sore hari banyak orang untuk pulang saat bekerja. Banyaknya komponen lain yang terkena dampak, yaitu yang mengakibatkan menurunnya kualitas udara di jalan arteri. Bisa disimpulkan bahwa setiap ada kendaraan yang melintas pasti ada polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan tersebut. Jadi menurunnya kualitas udara di jalan arteri tersebut. Sifat kumulatif dampak, meningkatnya jumlah kendaraan. Semakin banyak manusia, semakin juga banyak jumlah kendaraan yang dipakai, yang sifatnya menggunakan kendaraan pribadi. Jadi meningkatnya jumlah kendaraan tersebut. Berbalik atau tidaknya dampak. Yang selanjutnya itu jumlah manusia yang terkena dampak, yaitu seluruh pengguna jalan arteri. Luas persebaran dampak yaitu seluruh jalan arteri yang terpotong dari jalan tersebut. Lama dampak selama pengoperasian jalan tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.